Pernahkah kita menyadari bahwa memelihara kodam, baik disadari ataupun tidak, bisa membawa kita pada bahaya besar? Apa hukum Islam tentang hal ini? Dan apa konsekuensinya bagi kehidupan dunia dan akhirat kita? Mari kita bahas tuntas hari ini, agar kita tidak terjebak dalam jebakan syaitan yang halus namun berbahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan kita hidayah untuk tetap berada di jalannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita yang membawa risalah tauhid hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini melalui channel Serta Mertasih, mari kita membahas satu tema yang seringkali muncul dalam tradisi budaya kita, terutama yang berhubungan dengan kodam leluhur. Tema ini kami beri judul Kodam Leluhur, Warisan Mistis atau Ujian Keimanan. Di berbagai wilayah, terutama di tanah air kita, ada kepercayaan mengenai kodam leluhur yang dianggap sebagai makhluk gaib yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Beberapa orang percaya bahwa kodam ini memberikan perlindungan atau kekuatan tertentu kepada keturunan dari generasi sebelumnya. Kodam ini bisa berupa jin atau makhluk gaib lainnya yang diyakini menjadi penjaga keluarga atau bahkan membawa keberuntungan. Namun, sebagai umat Islam, kita perlu berhati-hati dalam menilai apakah tradisi atau kepercayaan semacam ini sejalan dengan ajaran agama kita. Adakah ruang dalam ajaran Islam untuk mempercayai keberadaan kodam leluhur? Apakah ini sesuai dengan tauhid, prinsip utama dalam Islam? Mari kita bahas lebih lanjut. Konsep jin dalam Islam. Islam tidak menafikan adanya jin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyebutkan keberadaan jin sebagai salah satu makhluk ciptaannya yang seperti manusia, diberi kebebasan untuk beriman atau kufur. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Jin, meskipun gaib, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia. Sebagian dari mereka ada yang beriman, namun sebagian besar menyesatkan manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan bantuan atau kekuatan dari jin, karena hal ini bisa menjerumuskan pada syirik. Bahaya syirik dalam Islam. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam yang berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ketika seseorang menggantungkan harapannya pada kodam atau jin yang dianggap sebagai warisan leluhur, ia tanpa disadari telah membuka pintu penuh perbuatan yang syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-48. Mempercayai kodam atau meminta bantuan kepada jin, baik itu dengan alasan warisan leluhur atau alasan lainnya, termasuk dalam bentuk menyekutukan Allah. Menggantungkan diri pada makhluk selain Allah menurunkan derajat tauhid kita dan membuka pintu kesesatan. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan bahwa hanya Allah layak diandalkan dan disembah. Warisan mistis, sebuah ujian atau keimanan. Bagi sebagian orang, keberadaan khodam dianggap sebagai warisan yang tidak bisa ditolak, bahkan seolah-olah merupakan suatu kehormatan dari leluhur.
Padahal, jika kita cermati dari perspektif Islam, kepercayaan seperti ini merupakan ujian keimanan. Islam mengajarkan bahwa keimanan kita kepada Allah haruslah murni tanpa campuran unsur-unsur mistis yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebuah warisan, baik harta, ilmu, ataupun adat, harus disaring sesuai dengan ajaran Islam. Ketika sebuah kepercayaan turun-temurun bertentangan dengan agama tauhid, maka kita sebagai umat Islam harus tegas dalam menolaknya. Meskipun kepercayaan itu sudah lama menjadi tradisi dalam keluarga. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapinya? Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid. Jika seorang muslim mendapati dirinya dihadapkan pada kepercayaan terhadap qadam leluhur, ia harus mengambil sikap tegas. Apa yang seharusnya dilakukan? Lalu sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan? 1. Menjaga tauhid dengan kuat. Sebagai muslim, kita harus yakin bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan mutlak. Setiap bentuk ketergantungan pada qadam atau jin harus segera dihentikan. Ketergantungan ini, jika dibiarkan, bisa merusak akidah dan merenggut keberkahan hidup. Yang kedua, taubat dan memperbanyak istighfar. Jika ada yang pernah terlibat dalam praktik-praktik memelihara qadam leluhur, hendaknya segera bertaubat kepada Allah. Pintu taubat selalu terbuka bagi hambanya yang mau kembali kepadanya dengan hati yang tulus. 3. Perlindungan dari Allah. Sebagai umat muslim, kita diberi perlindungan oleh Allah dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amalkan zikir, sholat, dan membaca Al-Quran untuk menghindari godaan jin dan makhluk gaib. Di antaranya adalah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai perlindungan dari gangguan jin dan setan. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan pembahasan ini kita semakin sadar bahwa segala bentuk kepercayaan yang menyimpang dari tauhid harus kita jauhi. Keimanan yang murni hanya kepada Allah adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai warisan mistis atau kepercayaan leluhur menjerumuskan kita pada dosa syirik yang besar. Semoga kita selalu istiqomah di jalan yang tauhid dan dijauhkan dari segala bentuk perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.